Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Andalusia. Bertemu lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik 3F, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita hari ini yang pertama adalah energi angin, yang kedua bahan bakar fosil, dan yang ketiga waktu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengetahui tentang energi angin. Yang kedua, siswa memahami tentang energi fosil. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung waktu. Nah, apa itu angin Andalusia? Apakah kalian masih ingat? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal angin. Angin terbentuk disebabkan adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Akibat dari perbedaan tersebut, udara mengalir dari tempat dingin ke tempat panas. Aliran udara ini kita kenal dengan angin. Energi yang dihasilkan angin banyak dimanfaatkan untuk kincir angin, kapal layar, dan bermain layangan. Oke, terdapat 3 hal utama pada angin. Apa saja? Yang pertama, arah tiupan angin. Biasanya, arah tiupan angin ini memberi nama angin itu. Contoh, jika angin bertiup dari laut, maka angin ini dinamakan angin laut. Yang kedua, kecepatan tiupan angin menjadikan angin memiliki energi. Energi itu adalah energi kinetik angin. Dan yang ketiga, kekuatan angin yang bertiup. Jika lemah, dapat menerbangkan daun. Jika kencang, bisa menumbangkan pohon. Nah, nama angin berdasarkan arah tiupnya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Sedangkan kalau angin laut berarti bertiup dari laut ke darat. Nah, yang ketiga, angin timur, angin yang berhembus dari timur dan cenderung panas. Yang keempat, angin barat, yaitu angin yang berhembus dari barat dan sangat kencang. Nah, selain angin, kita juga akan membahas tentang bahan bakar fosil. Apa sih bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun lalu. Nah, apa saja contoh-contoh bahan bakar fosil dan kegunaannya? Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi bensin, minyak tanah, solar, aftur. Minyak bumi yang didapat itu belum bisa kita gunakan ya. Diolah dulu menjadi bensin, minyak tanah, solar, dan aftur. Jika sudah menjadi seperti ini, maka baru bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pesawat, dan bus. Yang kedua, batu bara. Batu bara bisa langsung digunakan tanpa diolah. Kegunaannya untuk bahan bakar kereta api. Yang ketiga yaitu gas. Digunakan untuk memasak maupun kendaraan seperti bus dan bajai. Oke, Andalusia. Siapa yang tahu ini surat apa? Ya, ini adalah surat Al-Asr. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya
demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-Asr ayat 1-3. Nah, dari surat Al-Asr ini kita semua diingatkan tentang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak menjadi manusia yang merugi, maka kita harus bisa mengatur waktu untuk lebih banyak melakukan kebaikan. Untuk itu, yuk kita belajar tentang lama waktu agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Nah, di sini Miss Ayu punya sebuah cerita. Setiap selesai sholat berjamaah, Fakhri dan Lubna selalu membuka Al-Quran untuk murojaah bersama keluarga. Fakhri dan Lubna murojaah dimulai pukul 5 pagi tepat dan selesai pukul 6 pagi tepat. Nah, dari cerita ini maka hitunglah berapa lama Fakhri dan Lubna murojaah bersama. Untuk mempermudah kita menghitung waktu, Miss Ayu berikan gambar jamnya. Di sini diketahui dimulai pukul 5. Berarti di sini jarum pendeknya angka 5, jarum panjangnya di angka 12 karena titik 00. Pertama, perhatikan bagian menitnya. Di sini sama-sama 00, berarti pukul 5 tepat dan 6 tepat. Berarti kita tidak perlu merubah jarum panjangnya. Kita cukup merubah jarum pendeknya saja. Kenapa? Karena satu kali putaran dari angka 12 ke angka 12 itu memutar penuh satu lompatan jarum pendeknya. Sekarang kita pindahkan dari pukul 5 ke pukul 6. Nah, setelah pindah, Miss Ayu beri warna untuk mempermudah. Jarumnya berpindah sebanyak satu lompatan. Maka Fakhri dan Lubna murojaah selama 1 jam. Oke, Andalusia. Di sini ada latihan soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Mutia selalu tidur pukul 21.00 dan ketika tidur, Mutia selalu mematikan lampu kamarnya. Kemudian Mutia menyalakan kembali lampunya saat pukul 04.30. Maka berapa lama lampu kamar Mutia dimatikan? Untuk mempermudah, Miss Ayu berikan gambarnya. 21.00 berarti pukul 9 tepat. 9 malam ya lampu dimatikan. Dan lampu dinyalakannya pukul 4.30. Karena titik 30 maka jarum panjangnya di angka 6 dan jarum pendeknya tidak tepat di angka 4 tetapi melewati sedikit. Nah, lampu dinyalakan berarti 4:30. Sekarang perhatikan bagian menitnya. Di awal menitnya itu 00. Di akhir menitnya 30. Berarti di sini kita harus memperhatikan jarum panjangnya. Untuk awalan kita bisa menghitung langsung jarum pendeknya. Namun cukup sampai angka 4 saja. Karena kalau lompatnya kelebihan itu salah. Nah, di sini kita lompat dari angka 9 ya. Ketika jarum pendeknya berpindah dari 9 ke 10, berarti 1 lompatan. 10 ke 11, 2 lompatan. 11 ke 12, 3 lompatan atau 3 jam. Dari 12 ke 1 berarti 4 jam. Dari 1 ke 2 berarti 5 jam. Dari 2 ke 3 berarti 6 jam. Dari 3 ke 4 berarti 7 jam. Nah, sudah sampai ke angka 4. Sekarang kita pindahkan jarum panjangnya hingga ke angka 6. 1 kali lompatan berarti 5 menit. 2 kali lompatan 10 menit. 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit.
Berarti jawabannya 7 jam 30 menit. Nah, karena ini soal cerita, maka kita buat kesimpulannya. Maka lama lampu kamar Mutia dimatikan adalah 7 jam 30 menit. Karena yang ditanya lama, maka yang kita tulis berupa tulisan 7 jam 30 menit. Yuk kita latihan lagi di sini yang kedua. Setiap sore Najma mengaji TPA pada pukul 15.00 dan pukul 16.30 Najma pulang ke rumah. Maka berapa lama Najma mengaji? Untuk menghitung waktu tidak hanya menggunakan lompatan jamnya saja, kita bisa menghitung dengan cara pengurangan atau penjumlahan. Bagaimana caranya? Karena ditanya berapa lama, berarti kita menghitung dengan cara pengurangan. Namun untuk mengurangi kita harus menulis pukul pulangnya dulu, baru pukul mulainya. Nah, selesainya di sini pukul 16.30. Berarti pukul 4:30 menit. Selanjutnya mulainya pukul 3 tepat. Sekarang Miss Ayu akan menuliskan jam titik menit untuk mempermudah kita menulisnya. Yang pertama pukul 4:30 menit. Nah, kita tulis angka 4-nya di bagian jam, menitnya dibagi 30-nya di bagian menit. Selanjutnya kita tulis mulai mengajinya pukul 3 tepat. Kita tulis 03 di jam dan 00 di bagian menit. Kita hitung yuk. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 4 dikurang 3, 1. 0 dikurang 0, 0. Nah, karena yang ditanya berapa lama, maka jawabannya Najma mengaji selama 1 jam 30 menit. Nah, seperti ini ya. Karena yang ditanya adalah lama. Oke, yang terakhir. Di sini ada sebuah cerita, Miss Aisyah ingin mengunjungi panti asuhan. Miss Aisyah berangkat pukul 8.00 dan perjalanan menuju ke panti membutuhkan waktu 3 jam 30 menit. Maka pukul berapa Miss Aisyah sampai di panti? Nah, kalau tadi yang ditanya berapa lama, sekarang yang ditanya pukul berapa? Kita hitung dengan cara penjumlahan. Kenapa? Karena awalnya sudah diketahui dan lamanya sudah diketahui. Yang ditanya sampainya, selesainya pukul berapa. Yuk, di sini Miss Ayu tulis dulu jam titik menit untuk mempermudah kita menulisnya. Berangkatnya pukul 8.00 dan perjalanannya 3 jam 30 menit. Berarti kita tulis 3-nya di jam, 30-nya di menit. Nah, kita hitung yuk. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3. 8 tambah 3 sama dengan 11. Tulis angka satunya. Nah, berarti simpanannya 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti karena ditanya pukul berapa, kita tidak tulis 11 jam 30 menit, tapi kita tulisnya maka Miss Aisyah sampai di panti pukul 11.30 karena yang ditanya pukulnya. Oke, Andalusia. Sekarang tugas kalian tematik 3F halaman 31. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.